Halo sahabat profesional. Sebelum sahabat profesional menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari Virtual Learning Session, jangan lupa yuk untuk di-like video ini, di-subscribe, dan di-share juga ya ke sahabat profesional lainnya. Selamat menyaksikan video ini. Halo, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat bergabung di sesi Virtual Learning Session Season 6 Episode 4 by Foster & Bridge Indonesia. Perkenalkan, saya Nastiti Handayani. Saya di sini sebagai host dan moderator pada webinar hari ini. Saya harapkan semoga semua rekan-rekan dalam keadaan semangat dan juga sehat ya, meskipun beberapa mungkin ada yang sedang berpuasa di bulan Ramadan ini. Nah, rekan-rekan, kali ini kita akan membahas THR atau tunjangan hari raya. THR sering dianggap sebagai uang lebih atau bonus dari hasil kerja, sehingga banyak orang menganggap sah-sah saja untuk menghabiskan seluruh uang THR-nya untuk keperluan hari raya atau untuk tujuan yang konsumtif. Meskipun hal itu tidak ada salahnya sih, namun akan lebih baik apabila kita menggunakan kesempatan momen THR ini untuk bisa mengalokasikannya dalam bentuk investasi. Lalu bagaimana memaksimalkan THR untuk investasi, kemudian berapa alokasi ideal yang bisa dialokasikan untuk investasi, dan juga instrumen apa saja sih yang bisa menguntungkan dan mudah untuk dicairkan kembali di masa depan. Nah, pada sesi webinar kali ini nih, selama 1,5 jam ke depan, Foster & Bridge Indonesia akan berkolaborasi dengan Fit Finansial. Dan topik yang akan kita bahas bersama adalah Smart Way Managing THR for Productive Investment yang akan dibawakan oleh Ibu Sriyati sebagai co-founder Fit Finansial. Baik, kalau kita lihat tadi temanya adalah tentang Smart Way Managing your THR ya, THR for Productive Investment. Nah, dari temanya aja teman-teman ini udah ngomongin hal yang menyenangkan ya, artinya THR gitu. THR yang ditunggu-tunggu banget nih selama setahun gitu. Nah, seperti yang tadi dimention sama Mbak Nastiti bahwa THR ini pendapatan yang ekstra gitu ya, seperti bonus ya, karena di luar dari pendapatan reguler yang biasa gitu. Nah, tentu barangkali ada yang berbeda-beda ya setiap perusahaan, ada yang sekali, ada yang 2 kali, atau mungkin ada yang lebih, atau kadang ada dipecah tuh Mbak. Ada yang di Lebaran, tapi nanti di akhir tahun juga dapatnya 2 kali, tapi dipecah di Lebaran dan juga nanti pas di akhir tahun juga ada yang dapat. Nah, ini memang beda-beda, tapi intinya adalah ini ada pendapatan ekstra yang mana kalau nggak hati-hati makainya kayaknya bisa bisa berabe lah ya gitu. Kadang-kadang orang bisa nyesel dari situ. Berarti memang benar ya Bu ya, investasi adalah menyimpan uang dengan mengharapkan gain, seperti itu Bu. Ya, ada harapan bahwa kita akan ada pengembangan dana ya gitu. Ya, saya setuju. Asal itu aja teman-teman harap diingat bahwa investasi mengandung resiko. Itu yang kadang-kadang maaf banget, kadang kalau orang jualan gitu ya, itu yang manis-manisnya aja yang disampaikan, yang enak-enaknya aja. Untungnya sekian loh, sekian cepet. Apalagi orang pengen cepet kaya, singkat ya gitu. Jadi yang udah kepikir itu untung cuan. Tapi satu sisi yang lain itu suka nggak kelihatan ya bahwa investasi itu mengandung risiko ya. Risikonya yang paling fatal yaitu kehilangan duit kita. Banyak kan kasus-kasusnya. Iya. Oke. Iya Bu, nih di kolom chat live chat di YouTube ada Ibu Amanah Azima. Izin tanya Ibu, idealnya berapa persen uang yang wajib ditabung dari total pendapatan? Tanya seperti itu Bu. Oh oke. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau secara teorinya ya itu variatif 10-20% gitu. Minimal banget 10 longgar bisa 20, atau nih jadi gini, misalkan kita 100% ya, ini kita ngomongin pendapatan bulanan ya gitu. Nah, biaya hidup
teman-teman, biaya hidup itu antara 40 sampai 60%. 40 sampai 60% gitu ya. Jadi ya bisa 50, bisa 55 gitu. Tapi kalau bisa sampai dengan 60% aja gitu. Nah, ngomongin biaya hidup kan pasti ya ada biaya hidup, ada gaya hidup lah ya. Nah, bisa aja 100% juga bisa aja ya kalau kita mau gaya hidup. Nah, 40 sampai 60% adalah biaya kebutuhan hidup. Lalu 10% itu adalah zakat dan kebaikan. Ya, jadi nggak harus bulan Ramadan, tapi saya kira untuk alokasi ini karena kita juga pengen hidupnya berkah, dan juga kita meyakini kalau banyak bersedekah itu akan akan mengundang rezeki kita juga gitu. Nah, 10% di zakat dan kebaikan. Lalu ini berapa nih? Let's say 60 ya, 60 udah 70 ya. 70, terus kita punya utang nggak? Gitu. Kita punya cicilan nggak nih? Kayak misalkan cicilan rumah, cicilan kendaraan, atau cicilan barang konsumtif lainnya, itu maksimum 30% teman-teman. Maksimum. Jadi kalau supaya keuangan kita sehat bulanan ya gitu, itu maksimum cicilan kita adalah 30% dari penghasilan kita. Nah, terus alokasi untuk investmentnya 10 sampai dengan 20%. Ada investment, ada proteksi. Sebenarnya itu sih kalau ngomongin secara ini ya, secara perencanaan keuangannya, ada investasi, ada proteksi. Investasi untuk mengcover inflasi, atau juga kita untuk pengharapan untuk biaya hidup ke depan ya, untuk misalkan setelah pensiun, itu kan dari investasi. Proteksi di sini adalah jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Nah, kadang-kadang ini teman-teman kita akan berat ya bayar proteksi itu, karena proteksi itu atau asuransi ya, itu kadang-kadang dibalut dengan investasi. Jadi kita lihatnya investasinya, padahal kita perlu lihat nih, udah ada investasi belum, udah ada proteksi belum. Proteksi ini kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi misalkan kita sebagai pencari nafkah ya, baik yang utama ataupun yang pendukung, itu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, itu sebagai gunanya sih. Jadi antara 10 sampai 20% Mbak. Iya, idealnya 10 sampai 20% dari pendapatan ya Bu ya. Iya, idealnya. Tapi kalau lebih, misalkan lebih nih, aduh Mbak, aku lebih baik lagi ya gitu. Kita ada mau uang nganggur ya Bu. Ya gitu, misalkan ternyata Mbak aku cukup dengan 50% aja biar hidup gue gitu ya, gue maunya enaknya nanti gitu kan gitu. Kita mendingan leyek nanti di usia usia retired ya. Mungkin ya, tapi kita udah nggak capek-capek lagi mikirin duit. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu. Semoga Ibu Amanah Azimah di YouTube ini ya puas dengan jawaban dari Ibu Sri. Oke, di kolom Zoom chat sudah ada Bapak Rana ya, sepertinya ya ini. Dia izin bertanya via chat karena sambil kerja Bu. Oke, terima kasih. Jadi langsung aja. Apakah ada form online untuk kita tahu profil kita sebaiknya investasi di instrumen yang konvensional atau moderate, supaya kita bisa melakukan self-assessment sendiri sebelum memutuskan akan berinvestasi kemana? Baik, terima kasih. Di Fit Financial website, saya kira ada sih di websitenya Fit Financial, ada untuk risk profiling ya, risk profiling di situ untuk kita tahu bagaimana risk profile kita. Oke, di websitenya Fit Financial, Pak, fitfinancial.com ya, .co.id. Oke, iya itu mungkin jawabannya. Oke, iya, Kak Rana bisa langsung akses ke kata Kak Rananya siap Bu. Terima kasih. Langsung akses ke websitenya Fit Financial ya. Mungkin bisa menjelaskan ya itu tadi profil kita yang mana ya Bu ya, agar cocok dan tidak menebak-nebak gitu ya Bu. Iya. Mungkin syukur-syukur itu tuh Mbak, itu program yang di di konsultasi ya. Jadi nanti kita bisa lebih lanjut. Oke, Ibu, ada pertanyaan dari tim kami nih Bu. Seringkali kita sudah berusaha untuk menabung dari hasil pendapatan,
Namun tetap saja ada pengeluaran yang tidak terduga-duga nih Bu, yang dimana kita harus mengeluarkan biaya lagi dari tabungan kita. Bagaimana ya Bu mengatasi problem tersebut? Betul. Terima kasih Mbak, pertanyaannya juga sangat menarik karena mungkin ini sering kejadian hari-hari kita lah ya gitu. Namanya hidup nggak selalu sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita mau. Kadang-kadang ada hal yang tidak terduga dan itu harus ada extra expense. Nah itu dia udah bagus sih tadi ada tabungan, ya akhirnya kepake ya gitu, mesti kepake. Tapi saya kira di sini pentingnya adalah komitmen kali ya, komitmen bahwa misalkan nih saya berkomitmen untuk menjaga ataupun mengalokasikan misalkan nih 10% dari penghasilannya ke tabungan, ke tabungan yang sebenarnya secara tidak langsung itu kayak dana darurat sebenarnya gitu. Nah, misalkan terjadi hal yang tidak inginkan, kepake gitu, berkurang. Misalkan ada 5 juta, kepake 1 juta. Nah, tinggal nanti diganti aja sih. Jadi kayak kita minjem ya, kita minjem ke tabungan kita dulu gitu, untuk nanti diganti. Saya kira itu bagian dari dana darurat sih, yang penting nanti diganti aja. Komitmen balik lagi ya, karena hanya diri kita sendiri yang tahu untuk memanage itu. Oke, baik. Oke, sebelum ada lagi mungkin yang ingin bertanya di kolom chat. Oh, ada Bapak Hilman Bayu nih. Ibu, kalau dari THR ini kita ingin coba investasi yang risky nih, seperti kripto. Kira-kira yang aman berapa persen ya, Bu? Oke, terima kasih, Pak. Menarik sekali. Kalau kita ngomongin aset ya, investment, biasanya ada beberapa pendekatan sih. Pertama, yang tadi itu yang paling basic adalah dana darurat. Kita udah ada belum? Kalaupun belum fulfill 12 kali ya udah, tapi kita akan menuju ke situ. Nah, di samping itu juga sudah kita sebar untuk yang cari growth-nya, kita yang berharap ada kenaikan. Nah, untuk yang aset beresiko, biasanya sih kita lihat nih total investment kita berapa, total portofolio kita investment berapa. Misalkan nih totalnya adalah 5 juta, ada di reksadana pasar uang, ada di saham langsung, mungkin ada yang di ori, terus juga ada juga yang di kripto. Nah, kalau guidance-nya investor sebenarnya balik ke tujuan kita. Tujuannya itu kita mau nyari yang apa nih? Yang jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Kalau yang kripto kan biasanya untuk yang cari cuan jangka pendek ya, booster untuk growth namanya. Nah di situ kalau boleh itu nggak lebih dari 10% dari portofolio kita sih. Gitu. Untuk yang se-risky kripto ya gitu. Itu juga mungkin bisa bertahap sih, dari percentage itu kayak kita kenalan dulu lah gimana sih karakter dari si kripto ini. Tujuannya adalah kalau terjadi penurunan yang drastis tidak merusak all portofolio kita. Jadi kita batasin tuh teman-teman. Nanti sejalan dengan dengan experience kita bisa adjust sih sebenarnya. Tapi kalau untuk yang khusus kripto, yang kalaupun sampai saat ini setahu saya itu fundamental faktornya susah ya. Kalau saham jelas ada faktornya, entah itu bagaimana perusahaan itu grow or expand, adalah reasonnya. Tapi kalau kripto itu saya kira tweetannya Elon Musk saja itu udah bisa bikin dia goyah gitu ya. Nanti siapa lagi yang akan tweet ya kan goyah lagi. So ini sebenarnya kalau boleh sih nggak lebih dari 10% ya dari total porto ya, total porto. Oke, bagaimana Bapak Hilman? Ada tanggapan? Mungkin bisa langsung menyalakan audionya. Ada tanggapan dari jawaban Ibu? Nah, mengenai kripto. Nah, kripto memang hype banget ya Bu ya. Hype banget. Ingin mencoba nih. Mungkin kata-katanya benar ini Bu, mencoba investasi yang baru gitu. Apa mungkin ada saran lagi dari Ibu? Iya, kadang ini sih Mbak. Saya suka ketemu nih ngobrol, oh Mbak saya konservatif Mbak. Misalkan saya ngobrol reksadana saham, oh Mbak saya kan konservatif, saya nggak cocok di reksadana saham. Tapi
dia punya kripto. Karena ikut-ikutan teman. Iya, jadi yang informasi yang pertama keserap biasanya karena untungnya gede lah, untung 5% seminggu, bisa 10%, itunya sih. Jadi karena biasanya ada teman, jadi kita ikutan, terus pengalaman pertamanya itu untung gitu, jadi enak ya katanya gitu. Saya kira untuk yang aset seperti ini ya, ini lebih apa ya namanya, lebih fragile, lebih rawan naik turun itu banget gitu. Rawannya. Iya gitu. Jadi jangan cuman ya senang kita bisa untung gede, tapi one side juga bisa lebih banyak. Jangan sampai duit kita semuanya nih, kita punyanya 5 juta untuk jatah investmentnya, kita masukin semuanya. Apa deh Mbak? Biar untung gede gitu. Saya kira itu kurang wise sih. Gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Hilman ini ya mendapatkan insight nih sebelum menyemplung nih ke dunia kripto. Oke, Bapak dan Ibu yang ada di Zoom atau di YouTube atau di Facebook, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan, boleh dinyalakan audionya atau bisa di kolom Zoom chat. Mbak, saya mau tanya. Oke, Ibu Atika, silakan. Iya, halo Bu. Halo Mbak Atika, silakan. Iya, jadi saya mau tanya, tadi kan kita ngomongin dana darurat ya. Halo. Terus saya masuk? Ya. Oke. Ya, apakah ada tips nih Bu? Bagaimana Bu agar misalnya kita nggak tergoda Bu menggunakan dana darurat untuk sesuatu hal yang mungkin kurang prioritas gitu Bu? Oke. Terima kasih tips untuk supaya dana darurat tetap dijaga. Nanti semuanya jadi merasa darurat semua ya gitu. Kalau ada diskon 50% itu juga darurat ya buat kita, buat mata kita sih gitu ya. Darurat ya. Nah ini dia sih teman-teman tipsnya. Oke, tipsnya pertama udah pasti nih kita komitmen dulu. Itu yang paling utama banget yang harus kita jaga. Saya berkomitmen untuk menyiapkan dana darurat ini. Itu dia tadi, misalkan kita set minimum banget gitu, misalkan ya 10 juta misalkan gitu ya, 10 juta. Nah, kalau sampai kalau untuk menjaga supaya agak tidak tergoda, pisahkan penempatannya. Jadi kalau yang rekening pengeluaran biasa itu tolong dipisahkan banknya. Syukur-syukur ATM-nya itu disimpan jauh-jauh, gitu ya. Tapi ya kadang saya sudah melakukan itu ya Bu. Jadi saya udah punya 2 tabungan, satu untuk pengeluaran, satu untuk tabungan. Tapi kadang ada aja gitu Bu, yang untuk tabungan itu diambil dikit, lama-lama habis. Gitu. Itu jadi, biasanya ngambilnya apa Mbak? Lewat ATM? Oh, kalau yang untuk tabungan itu saya sengaja nggak ada banking Bu. Jadi itu cuman buat store tunai lah. Tapi tetap aja saya ngambilnya kan uang cash gitu. Di luar dari uang saya ada pengeluaran ya Bu. Kayak mana itu ya Bu? Karena ATM-nya kan dua-duanya ada, nggak mungkin saya taruh museumkan ATM saya satu lagi kan. Iya betul. Iya, balik lagi sih Mbak, ini lagi ke komitmen ya. Artinya kalau misalkan kita sudah naruh nih, kita udah pisah keranjangnya. Nggak, bukunya udah kita simpen, ATM-nya juga kita simpen, nggak pakai mobile banking, itu udah salah satu cara memisahkan. Nah, terus yang kedua itu bisa deposito kali ya Mbak. Deposito kan nggak gampang diambil. Bukan nggak gampang, tapi maksudnya ya nggak kayak kita segampang ATM lah ya gitu. Deposito mungkin salah satu caranya. Misalkan nih terjadi sesuatu kan ya bisa di-break ya gitu. Ataupun kalau kita ke kakak nih kita pinjam dulu nih deposito gue seminggu lagi mau cair kan, at least masih mendingan ada yang kita bisa mau pakai gitu. In case ada darurat things gitu. Nah saya kira kalau di tabungan udah dipisah-pisah tapi tetap aja naik ke deposito Mbak, ke deposito ya naiknya gitu.
Nah, satu lagi itu yang reksadana pasar uang sih ya. Tapi itu biasanya gampang diakses juga ya. Karena kalau kita lewat aplikasi ya gampang untuk subnya, memang gampang juga untuk reduksinya. Balik lagi, ini mungkin salah satu tipsnya ya, kita taruh di yang sekarang udah pakai digital semua ya, atau kita hide dulu itu aplikasinya. Yang paling agak nggak gampang dicairin parsial, maksudnya sih deposito sih ya. Deposito saya kira ini kok deposito ya saya kira, atau emas kadang-kadang kita misalkan beli 1 gram, 2 gram, 3 gram, oke lah, mungkin kita nggak semuanya dana darurat, misalkan 10 juta, nggak 10 juta dalam bentuk emas, let's say 2 jutanya dalam bentuk dalam bentuk kayak 1 juta dalam bentuk tabungan, 5 jutanya dalam bentuk deposito, sisanya dalam bentuk emas misalkan. Kan kalau jual emas sayang, aduh mengkilat indah gitu kan, sayangnya gitu, kecil imut tapi nilainya bagus gitu, sayang. Coba deh itu ya, nggak terlalu gampang dirilis ya. Mungkin itu Mbak, sambil balik lagi ini komitmen senjata-senjatanya ya. Baik, oke. Sesi kali ini untuk virtual learning session kita hari ini sudah di penghujung acara nih. Saya Nastiti Handayani dan juga tim dari Foster and Bridge Indonesia yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi dalam webinar hari ini. Nah, saya ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Stay safe and healthy. Sampai jumpa. Bye.